Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yosawananda dari kelas 5 PAIG. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dari mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 12. Kompetensi dasar 3.8. Pada kompetensi dasar 3.8 ini kita akan membahas mengenai memahami strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Oke, langsung saja kita berangkat ke materinya. Islam datang ke Indonesia secara berangsur-angsur dan tidak sekaligus. Yang pasti, Islam masuk ke Indonesia bukan dengan peperangan ataupun penjajahan. Islam berkembang dan tersebar di Indonesia justru dengan cara yang damai dan persuasif, berkat kegigihan dari para ulama. Paling tidak terdapat ada 5 cara atau 5 strategi dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Adapun strategi yang pertama itu strategi perdagangan, yang kedua itu pernikahan, yang ketiga itu pendidikan, yang keempat itu tasawuf, dan yang kelima itu kesenian dan budaya. Di sini kita akan membahas satu persatu mengenai strategi-strategi dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Untuk strategi yang pertama, yaitu strategi perdagangan. Berdasarkan data sejarah, perdagangan merupakan media dakwah yang paling banyak dilakukan oleh para penyebar Islam di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 dan hingga abad ke-16 Masehi. Jalur ini dimungkinkan karena orang-orang Melayu telah lama menjalin hubungan dengan para pedagang dari Arab. Apalagi setelah berdirinya Kerajaan Malaka di Malaysia dan Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Maka makin ramai pula ulama dan pedagang Arab datang ke Nusantara. Di samping berdagang, mereka juga menyiarkan agama Islam. Fakta sejarah ini dapat diketahui berdasarkan data dan informasi yang dicatat oleh Tom Pires, bahwa seorang musafir asal Portugis menceritakan tentang penyebaran Islam antara tahun 1512 sampai tahun 1515 Masehi yang meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, hingga Maluku. Ia juga menyatakan bahwa pedagang muslim banyak yang bermukim di pesisir Pulau Jawa, yang ketika itu masih menjadi kebanyakan menganut agama Hindu, Buddha, animisme maupun dinamisme. Para penyebar agama Islam berhasil mendirikan masjid-masjid dan mendatangkan para ahli agama dari luar sehingga jumlah mereka semakin bertambah. Banyak bukti pula yang menunjukkan bahwa para pedagang Islam datang ke Indonesia. Yang pertama dari istilah pasar. Istilah pasar itu awalnya berasal dari bahasa Timur Tengah yang dari kata bazar. Sebelumnya di Nusantara Indonesia tidak dikenal istilah tersebut. Karena pengaruh Islam dan kontak niaga dengan Timur Tengah, mulailah masuk istilah pasar tersebut. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa perdagangan merupakan strategi berdakwah pada waktu itu. Contohnya, munculnya istilah pasar. Istilah pasar tersebut merupakan kata dari Timur Tengah yang katanya itu bazar. Sebelumnya di Nusantara tidak dikenal dengan istilah tersebut. Karena pengaruh Islam dan kontak niaga dengan para pedagang Islam, maka istilah tersebut hadir di Nusantara ini. Akibatnya dikenal dengan pula nama-nama pasar dengan hari-hari Islam. Contohnya Pasar Senin, Pasar Rabu, Pasar Kamis, Pasar Jumat, dan Pasar Ahad. Tetapi setelah penjajah barat datang ke Indonesia, nama pasar tersebut diganti. Contohnya, Pasar Ahad diganti menjadi Pasar Minggu. Karena pada waktu penjajahan barat, hari Minggu adalah hari kebangkitan gereja yang menyembah San Domingue. Dan orang-orang pribumi lebih mendengar kata-kata San Domingo dengan kata Minggu. Akhirnya Pasar Ahad diganti dengan nama Pasar Minggu. Lalu yang berikutnya adalah
strategi perkawinan. Proses penyebaran Islam di Indonesia juga banyak dilakukan melalui perkawinan atau pernikahan antara para pedagang muslim dengan wanita di Indonesia. Jalur perdagangan internasional yang dikuasai oleh para pedagang muslim memungkinkan para pedagang muslim memiliki kelebihan secara ekonomi. Para pedagang muslim yang tertarik dengan wanita-wanita Indonesia dan yang ingin menikahi mensyaratkan agar para wanita tersebut harus memeluk Islam sebagai prasyarat dalam sebuah pernikahan. Karena dalam Islam tidak diperbolehkan pernikahan dengan orang yang berbeda agama, dan para penduduk lokal pun tidak keberatan dengan prasyarat tersebut. Melalui pernikahan ini tidak hanya menjadikan penganut agama Islam semakin banyak, namun juga semakin mengukuhkan generasi-generasi Islam di Indonesia. Apalagi jika pernikahan terjadi antara keluarga bangsawan dengan keluarga saudagar muslim, tentu akan semakin menguatkan posisi tawar-menawar di masyarakat. Sebagai contoh yang dapat dikemukakan adalah pernikahan antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila dan Raja Brawijaya V dengan Putri Campak dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ada strategi melalui strategi pendidikan. Proses masuknya Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Para ulama banyak juga mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Di lembaga pendidikan Islam inilah para ulama semakin menguatkan posisi agama Islam dalam masyarakat. Salah satu lembaga pendidikan Islam yang menjadi ciri awal penyebaran agama Islam di Nusantara adalah pesantren. Istilah pesantren digunakan oleh ulama di Jawa dan Madura. Sementara di Aceh dikenal dengan nama Dayah, dan di Minangkabau dikenal dengan nama atau istilah surau. Awalnya pesantren adalah tempat kegiatan keagamaan yang kemudian berkembang menjadi suatu lembaga atau kegiatan pendidik. Sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam, pesantren tidak mengenal perbedaan status sosial antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Hal inilah yang menjadi kelebihan dari pesantren yang dikembangkan oleh umat Islam, yaitu dapat diakses oleh siapapun. Karena dalam ajaran Islam, menuntut ilmu adalah suatu kewajiban baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dengan semakin banyaknya penganut agama Hindu-Buddha yang belajar di pesantren, dari situ kita juga memahami bahwa posisi pesantren sejak awal Islam masuk Indonesia telah memainkan peran yang penting dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Di antara lembaga pendidikan pesantren yang tumbuh pada masa awal Islam adalah pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel Denta, Surabaya, dan pesantren yang didirikan oleh Sunan Giri yang dinamakan dengan pesantren Giri, yang popularitasnya melampaui batas Pulau Jawa hingga Maluku. Bahkan menurut catatan sejarah, Sunan Giri dan para ulama lainnya pernah diundang ke Maluku untuk memberikan pelajaran agama Islam. Banyak dari mereka yang menjadi guru, khotib, hakim, bahkan muadzin di Maluku. Dengan cara-cara pendidikan tersebut, agama Islam terus meluas ke seluruh penjuru Nusantara. Lalu yang keempat, ada strategi tasawuf. Para pelaku tasawuf atau sufi umumnya adalah para pengembara. Mereka dengan sukarela mengajar berbagai hal kepada penduduk atau masyarakat setempat. Mereka juga sangat memahami persoalan dari para penduduk tersebut. Para sufi ini memiliki sifat dan budi pekerti yang luhur, sehingga memudahkan mereka bergaul dengan masyarakat. Mereka memahami problem kemiskinan dan keterbelakangan, sekaligus juga memahami kesehatan spiritual masyarakat. Mereka juga memahami hal magis yang digandrungi oleh masyarakat penganut Hindu-Buddha atau animisme-dinamisme pada kala itu. Hal ini menjadikan para sufi
mampu melihat celah yang dapat dimasuki ajaran-ajaran Islam. Dengan tasawuf, bentuk ajaran Islam yang disampaikan kepada penduduk pribumi dapat dengan mudah disampaikan dan masuk ke akal pikiran mereka. Di antara berbagai aliran tasawuf yang berkembang di Nusantara ini, setidaknya ada dua yang paling berpengaruh di Nusantara. Yang pertama, Tarekat Qadariyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, dan Tarekat Naksabandiyah yang didirikan oleh Bahauddin Naksabandani dari Bukhara pada tahun 1390 Masehi. Kedua ajaran tarekat tersebut merupakan prakarsa Syekh Ahmad Khotib Sambas dan Syekh Abdul Karim Banten yang digabungkan menjadi Tarekat Qadariyah Naksabandiyah. Disebutkan pula beberapa nama-nama syekh dari tarekah-tarekah tersebut, antara lain Hamzah Fansuri, Syamsuddin dari Pase, Nur Al-Raniri, Abdul Rauf dari Singkel, Yusuf Tajul Halwati, Abdus Somad Al-Palembangi dari Palembang, dan Muhammad Nafis bin Idris bin Husain Al-Banjari. Itulah beberapa nama-nama sufi yang menyebarkan agama Islam melalui jalur tasawuf di Nusantara ini. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu strategi penyebaran Islam melalui kesenian dan budaya. Para tokoh penyebar Islam mengajarkan Islam menurut bahasa dan adat istiadat setempat. Sebagian besar nama-nama mereka yang telah melegenda yang seperti kita kenal, Wali Songo. Penyebaran Islam melalui kesenian atau budaya termasuk yang paling banyak mempengaruhi masyarakat, seperti wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Pendekatan jalur kesenian dilakukan para penyebar Islam untuk menarik perhatian masyarakat, sehingga tanpa terasa dan tanpa disadari mereka pun tertarik pada ajaran-ajaran Islam. Misalnya, Sunan Kalijaga adalah tokoh seniman wayang. Ia tidak pernah meminta bayaran, tetapi ia memberikan syarat kepada siapapun yang ingin melihat pertunjukan wayangnya untuk membacakan kalimat syahadat atau menirukannya. Kalimat syahadat tersebut menjadi tiket masuk ketika orang tersebut ingin menonton wayang. Meski sebagian cerita wayang masih dipetik dari cerita-cerita Mahabharata, tetapi di dalam cerita tersebut disisipkan ajaran-ajaran dan nama-nama pahlawan Islam. Selain wayang, bentuk kesenian lain yang dijadikan media islamisasi adalah sastra, yang diantaranya hikayat, babat, dan sebagainya. Seni arsitektur seperti terlihat pada bentuk-bentuk masjid, peninggalan para ulama atau wali songo, dan seni ukir yang terdapat di kediaman atau masjid-masjid peninggalan wali songo. Itulah tadi penjelasan dari beberapa strategi yang dilakukan oleh para ulama-ulama dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.